kelebihan atau keutamaan guru ngaji atau guru TPA adalah seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali, Ustadz yang mengajarkan ilmunya pada orang lain sebagai orang besar. Tidak ada yang lebih besar dari guru Al-Quran. Itu sebabnya saya selalu katakan tugas pokok saya adalah guru ngaji, dan tugas tambahan saya guru SMA 7. Tugas tambahan lain-lain, tapi yang pokok adalah guru ngaji. Itu yang membuat kita besar, jadi besar, tapi jangan besar kepala, kepalanya jadi besar. Iya. Jadi orang terbaik. Kalau ada guru ngaji menganggap ada pekerjaan lain yang lebih mulia, dia telah menghina Al-Quran. Tapi Allah, maka kita mintakan kepada Allah. Siapa sangka Ustadz Roni bisa ngafal 30 juz? Oke, jadi sejak usia 30-an itu beliau sudah terkena diabetes. Tetapi tidak mengurangi semangat beliau untuk belajar ngaji. Jadi beliau mempertahankan hidup, berjuang dengan segala ikhtiar. Jadi usia 30, 40 itu masih sakitnya masih bisa dia jalani gitu dengan pengobatan sederhana. Tapi di tahun 2018 kemarin beliau sepertinya sudah ada di fase yang parah banget gitu. Sebetulnya seperti yang kita ketahui ya, penyakit diabetes itu latar belakangnya bukan hanya satu hal, bukan hanya dari gula saja, tapi dari pikiran, kemudian dari pola hidup, pola makan, dan beliau itu adalah orang yang bisa dibilang perfeksionis gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu selalu dengan maksimal gitu. Jadi itu juga mungkin salah satu penyebabnya. Jadi misalnya beliau sering diminta untuk menjuri MTQ, kemudian menjuri tadarus, menjuri yang lain, itu selalu totalitas. Terkadang sampai tidak tidur satu hari satu malam untuk Al-Quran gitu. Jadi dia betul-betul perjuangkan dengan maksimal gitu, dan itu tidak mudah buat kita ya. Walaupun beliau mengidap penyakit ya, masih bisa sempat untuk mengajar. Pernah juga dengar beliau ketika sedang terbaring masih bisa mengajar, apa benar begitu? Iya betul, benar. Saya lanjutkan sedikit ceritanya Kak yang tadi ya. Jadi beliau di mulai tahun 2018 itulah saat puncak sakitnya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Kak Uri yang tadi itu, jadi di tahun 2018 mulailah sakitnya dibilang lumayan parah Kak. Itu jadi kita berikhtiar yang terbaik untuk ayah ya. Jadi kita bawa berobat ke Surabaya bolak-balik, betul, ditemani ibu saya yang selalu setia ya. Dan seperti yang Kak Uri sampaikan tadi, bahwa ketika lagi drop tapi masih mampu dan mau mengajar begitu. Kami saksinya bahwa ketika beliau harusnya istirahat begitu, tapi beliau tetap mengutamakan mengajar Al-Quran itu. Walaupun dengan kursi roda beliau mengajar keluar. Pernah satu ketika beliau sambil terbaring, jadi beliau minta kasurnya dikeluarkan, ditaruh di dekat anak-anak mengaji, beliau sambil mengajar. Itu sih yang membuat kami kagum gitu, bahwa kita saja yang muda belum tentu bisa seperti itu gitu. Kemudian melanjutkan yang tadi Kak, jadi beliau berjuang 2018 sampai 2021 ini, sampai akhir hayatnya itu kita ketahui bersama itu perjuangannya tidak mudah Kak. Jadi ada banyak sekali hal yang dia ikhtiarkan untuk mempertahankan hidup. Salah satu tujuan beliau mempertahankan hidup itu agar tetap bisa mengajar Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat luar biasa ya.
Kemudian apa selama di akhir-akhir hayat beliau ada firasat adik Nin bahwa beliau akan pergi meninggalkan kita? Sebetulnya saya throwback ya. Jadi kalau pada saat kejadian itu memang ada banyak sekali tanda-tanda yang saya rasakan, kemudian ibu saya rasakan, ya saudara-saudaranya rasakan, tapi selalu positive thinking gitu, selalu ada harapan di dalam hati kami, pikiran kami bahwa kami berharap ayah bisa sembuh, bisa kembali pulih seperti sedia kala. Itu yang membuat mungkin tanda-tanda atau kejadian itu tidak terasa saat beliau sakit. Tapi setelah sekarang baru kita mengingat kembali, oh ternyata ini loh sudah dikasih tanda, ini loh sudah dikasih tanda begitu. Jadi tapi saya pribadi sebetulnya 2 minggu sebelum beliau pergi itu sudah ada rasa gitu. Makanya pada saat itu saya lagi ada tugas di Bali. Kemudian yang harusnya selesainya itu 1 minggu, tapi karena firasat sudah tidak baik-baik saja, akhirnya izin untuk duluan pulang gitu. Ya itu jadi firasat ada, cuman selalu ketepis karena selalu berusaha berpikir positif itu. Luar biasa ya. Kemudian apa kenangan yang sangat mendalam yang adik Nin tidak bisa lupakan selama hayat beliau? Mungkin ada kenangan yang membuat adik Nin bersedih atau gimana gitu? Jadi sebenarnya kalau kenangan saya tidak bisa sampaikan dengan kata-kata karena terlalu banyak kenangan indah bersama beliau gitu. Tapi satu hal yang menjadi motivasi saya untuk tidak berlarut-larut, bersedih, berduka, itu karena melihat perjalanan hidup beliau diakhiri dengan sangat indah, dengan sangat baik. Diambil nyawanya di hari yang paling mulia yang beliau sangat inginkan. Betul-betul beliau بك يا جواد يا إلهنا بحقه آتنا السؤل والمراد حصل القصد والمراد وصف الوقت والمداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد عن غرامنا ولوعاتنا لا تحركنا في المنام ذاك ديننا وملتنا ذاك لنا غاية المرام محنتنا في لذتنا سبقنا بالهوى حرام ما فتنتم كفتنتنا سددونا بلا كلام